Bapa kami yang ada di surga, kembali Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu di pagi yang indah ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa, untuk kami dapat mengerti, memahaminya, serta merenungkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Karena firman-Mu akan selalu menjadi kekuatan dan perisai bagi hidup kami. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat menjadi terang dan menjadi pelaku-pelaku firman selalu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut dengan sukacita firman-Mu. Biarlah berkuasa firman-Mu atas hidup kami. Kami sambut dengan sukacita pagi ini. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-46 dan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Terdapat juga di Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kemudian Matius pasal 22 ayat 15 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop baru tentang membayar pajak kepada kaisar. Terdapat juga di Markus 12 ayat 13 sampai 17 dan Lukas 20 ayat 20 sampai 26 yang berbunyi demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Kemudian Matius pasal 22
ayat 23 hingga dengan ayat yang ke-33 dengan perikop baru. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Terdapat juga di Markus 12 ayat 18-27 dan Lukas 20 ayat 27-40 yang berbunyi demikian. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan, sebab mereka semua telah beristrikan dia?" Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Kemudian Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 dengan perikop baru. Hukum yang terutama terdapat juga di Markus 12 ayat 28 sampai 34 dan Lukas 10 ayat 25 sampai 28 yang berbunyi demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kemudian Matius 22 ayat 41 sampai 46 dengan perikop baru. Hubungan antara Yesus dan Daud terdapat juga di Markus 12 ayat 35 sampai 37 dan Lukas 20 ayat 41 sampai 44 yang berbunyi demikian. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman ini dapat kita pahami dan mengerti dan menjadi berkat bagi kita semua. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami dapat mengerti dan memahaminya, dan kami juga dapat selalu mengerti akan firman-Mu, untuk kami dapat mengerti dan lakukan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa buat firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami selalu.
agar kami dapat berjalan di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu akan selalu menjadi perisai bagi kami, umat-Mu yang percaya kepada nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.